selain kamu nanti percobaan untuk pilihan, ada alat ukur wajib yang akan dihadapi oleh masing-masing siswa ya. Nah, di sini saya tunjukkan beberapa di antaranya yang kira-kira perlu diulang. Oke, lihat semua dulu. Yang pertama, jangka sorong. Jangka sorong, dia semua dulu nak. Misalnya tadi saya baru foto ini pagi-pagi. Ini saya gunakan mengukur diameter silinder. Nah, nanti ketika kamu mengukur apapun itu yang disuruh, lihat semua dulu. Ini kamu masukkan bendanya ke celah ini. Kemudian jangan lupa ini dikunci, putar kanan ya, yang di atas ini. Skrup yang di atas ini diputar ke kanan sampai mentok. Nah, kalau dia udah mentok, maka dia sudah stabil, udah nggak bisa bergeser gitu ya. Itu. Nah, sekarang cara membacanya, coba kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama, ayo diam sebentar. Yang pertama ada dua skala. Yang ini skala utama 2, 3, 4, 6 2, 3, 4, 5, 6, 8 ini adalah dalam satuan cm. Sedangkan skala non-newsnya dalam satuan milimeter. Nah, jadi lebih bagus kita membacanya ini 20, 30, 40, 50, 60 mm. Oke. Baik. Yang pertama kamu lihat nolnya non-news ini. Perhatikan dia ada di skala berapa di skala utama. Ini tadi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 lebih, 27 belum sampai. Berarti skala utamanya 26 mm. Sudah jelas? Skala utamanya 26. Nah, sekarang untuk non-newsnya carilah 3 garis berdekatan yang menurut kamu paling lurus dengan skala utama. Saya ulangi, cari 3 skala non-news yang menurut kamu membentuk garis paling lurus dengan skala utama. Oke, kira-kira yang mana menurut kalian? Ada 3 itu biasanya yang berdekatan. 6, masuk? Ayo lihat, mana yang paling lurus menurut mata kita sendiri? 4, 5, 4, 4,5, 5. Nah, kalau kamu sudah menemukan 3 ini, maka ambil yang di tengah. Jadi kalau kita sepakat yang paling lurus adalah 4, 4,5, 5, berarti kita ambil yang di tengahnya. Kalau misalnya Pak, saya melihat yang paling lurus adalah 3,5, 4, 4,5, maka yang saya ambil adalah 4. Oke? Ayo, Francesca lihat ke sini dulu. Kalau misalnya kita lihat yang paling lurus 4, 4,5, 5, maka ambil yang tengahnya 4,5 ya. Berarti tadi 26 plus 0,45. Berarti hasil membacanya adalah 26,45 mm. Jelas? Halo? MIPA 3 jelas? Oke. Kalau misalnya Pak, yang saya lihat yang paling lurus adalah 3,5, 4, 4,5. Berarti yang saya ambil kan 4 ya. Maka bacanya berapa? 26,40. Jadi kasih tanda 0 di belakangnya. Kalau ini tadi 45, ini 40. Jelas semua? MIPA 3, apakah ada pertanyaan tentang yang gambar pertama? Kalau belum, coba kamu lihat yang ini. Silakan baca. Ayo lihat dulu. Jangan mengerjakan ini dulu, dari sini dulu. Silakan dengan cara yang saya sebut tadi. Berapakah bacanya menurut kalian? Skala utamanya berapa?
Skala utamanya berapa? Kamu lihat nolnya ini dulu nah. Nolnya ini dulu. Dia ada di antara berapa dan berapa? Ini 5, 6, 7, 8. Dia di antara 7 dan 8. Berarti 17. 17 mm ya. Skala utamanya 17 mm. Nah, kemudian sama seperti tadi, cari 3 garis yang berdekatan, yang berurutan di skala Nonius yang paling lurus dengan skala utama. Angka berapa menurut kalian? 6 setengah 7. Itu? Oke, kalau menurut jawabannya LN berarti yang saya ambil yang di tengah. 6 setengah. Ini tadi 17 kan? Berarti 17,65 mm. Tapi kalau kalian melihatnya yang paling lurus adalah 6 setengah, 7 setengah, berarti tengah-tengahnya 7. Maka jawabannya adalah 17,70. Sudah. Oke, ini yang tidur keluar aja nak. Kalau memang udah nggak butuh, di luar aja. Baik, jangka sorong, ada pertanyaan? Tidak. Sekarang mikrometer. Mikrometer. Ini. Ketelitian jangka sorong. Ini. Jadi plus minus 0,05. Contoh tadi ini. Ini misalnya saya anggap yang paling lurus 7 kan? Berarti iya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tapi di sini doang bedanya. Jadi misalnya ini 17,70 plus minus 0,05. Gitu. Sudah? Baik, lanjut ya. Mikrometer. Nah, ini nggak kelihatan, ini gelap. Kalau di aslinya tidak segelap itu karena ini coklat. Ini teman-teman ada kuncinya ya. Jadi kuncinya ini. Nah, ini kalau dia ke kanan, ini kebuka, maka ini gampang diputar. Kalau ini mau dikunci ke kiri, maka ini nggak bisa diputar. Oke, baik. Misalnya saya mengukur ketebalan dari pointer ini. Nah, saya masukkan ini, buka dulu yang lebar. Kemudian masukkan. Nah, kalau sudah dekat, silakan putar pakai yang kecil. Jadi yang kecil ini hanya boleh putar kanan, jangan yang putar kiri ya. Putar ke kanan kiri sampai kalian mendengar suaranya. Kalau sudah dengar, tidak usah diputar lagi. Ini dikunci. Oke, kebetulan tadi di gambarnya saya mau mengukur ketebalan dari resistor. Nah, ini udah dikunci, maka kalaupun ini keluar nggak apa-apa. Ini udah skalanya udah terkunci gitu ya. Kemudian cara membacanya. Mari kita lihat. Nah, ini sudah milimeter semua. Ini sudah milimeter. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di bawahnya ini setengah. Maka kalau kita lihat skala utamanya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Dan yang di bawahnya udah lewat. Berarti 9,5 mm. Coba tulis dulu bulan. 9,5 mm itu skala utama gitu ya. Sudah? Skala utama udah jelas? Nah, nanti mana yang tidak ada 0,5-nya, gambar yang kedua nanti. Sekarang kamu lihat skala Noniusnya, ini 15 nih nah. Ini 10, skala 10-nya kurang kelihatan. Tapi ini berarti 14 kan? Ini 13 dan pas ya. Berarti skala Noniusnya atau skala selubungnya 13,0. Oke, 13,0. Nah, kali 0,01. Berapa? 13,0 kali 0,01 berapa?
0,0130. Tambahkanlah dengan 9,5 tadi. Jadi 9,5 plus 0,01 atau 0,1? 0,130. Berarti hasilnya 9,630. Oke, 0,630. Itulah pembacaannya. Plus minusnya berapa? 0,005. Plus minusnya 0,005. Oke. Coba kalau yang ini. Silakan. Kalian baca. Berapa nih? Skala utamanya dulu. 8. 0,5-nya udah lewat belum? Belum ya. Berarti skala utamanya hanya 8, bukan 8,5. Kalau tadi kan 9,5 karena udah lewat kan. Ini 8. Nah, kemudian skala non-newsnya 34, 33, 32. Belum sampai 32 kan? Berarti 31 koma. Taksir. Koma berapa kira-kira? Jadi di sini menaksirnya adalah kira-kira skalanya itu ada di mana. Kalau jangka sorong tadi menaksirnya mana yang paling lurus. Bedanya di situ. Ini kan udah dekat ke 32 kan? Berarti gede dong. Maka kita baca misalnya 31,8 kali 0,01. Berarti 0,318 tambah dengan 8. Sudah? Yang ini sudah? Oke. Baik. Saya lanjut. Voltmeter, tapi bukan voltmeter yang biasa kamu pakai, tapi voltmeter ini. Baik, tolong ingat. Halo, ini yang di belakang ini dikasih kesempatan malah tidur, bukan diperhatikan. Udah? Untuk alat ukur yang dipakai voltmeter ini, tolong ingat, menggunakannya paralel dengan yang diukur. Misalnya nih, saya mengukur tegangan pada resistor ini. Maka paralelkanlah antara voltmeter dengan resistor. Oke. Jadi contohnya begini. Nah, kamu lihat, saya pakai batas ukur 15 volt. Oke, saya pakai batas ukur 15 volt. Ini angkanya kurang kelihatan, saya buat yang lebih kelihatan. Tapi ingat ya, batas ukurnya 15, ini contohnya tadi. Nah, saya beritahu cara yang dasar. Tidak cara cepat, tapi cara yang mudah dipahami. Dari 0 sampai 15, ini ada 30 skala. Ini ada 30 skala. Nah, sekarang kamu lihat jarum kita ada di antara skala keberapa nih? 0 ke 5 itu ada 10, 11, 12. 12 lebih 13. Udah sampai belum 13? Belum. Berarti kamu taksir 12, berapa kira-kira? 0,2. Kalau 12,2 berarti cara membacanya 12,2 per 30. Karena dari 0 sampai 15 itu 30 skala. 12,2 per 30 dikali 15. Kenapa kali 15? Karena saya pakai batas ukur 15. Kalau misalnya dipakainya yang di tengah 3 volt, berarti bacanya gimana? 12,2 per 30 kali 3. Itu hasil bacanya. Ada pertanyaan? Ya, batas ukur yang kita pakai di sini 15.
Itu yang sini kan? Itu. Ini loh, ini. Ini nolnya. Yang dipakai sekarang 15 volt. Ini loh, kabel ini kamu lihat kemana dia? Jadi karena itu 15, berarti artinya alat ini sekarang mampu mengukur maksimal 15 volt. Hanya 15, tidak lebih. Nah, sekarang dia ada di angka ini, berarti belum maksimal kan? Maka dia masih di bawah 15 lah. Nah, berapa? Kamu baca, tadi saya ulangi. Dari 0 sampai 15 itu ada 30 skala. Sekarang jarumnya ada di skala ke 12 lebih, 13 belum sampai. Maka kalian sebagai siswa menaksir 12, berapa? Mungkin ada yang menyebut 0,2, ada yang menyebut 0,3, bebas. Asal jangan kamu sebut, Pak, saya taksir ini 12,8. Terlalu jauh. Gitu ya? 12,3 misalnya. Bagi skala maksimum 30 kali batas ukur kali 15. Kalau pakainya 15. Kalau misalnya dalam percobaan lain ini dipakainya di 3. Cara membacanya sama. 12,3 per 30 kali 3 volt. Oke? Bisa semua? Nah, kalau kamu udah bisa voltmeter ini, ampermeter caranya sama saja nah. Ini 0, ini 0,6. Ya. Cara bacanya coba silakan. Berapa nih? 53. Ayo, 53. Tadi saya ambil batas ukurnya 0,3 ampere. Berarti skalanya berapa? 5 lebih 6 kurang, berarti 5, taksir. Kalau menurut kamu tepat di tengah, taksir 0,5. Itu 5,5 per berapa? Sama per 30 kali 0,6. Kenapa ke 0,6? Karena yang saya pakai batas ukurnya 0,6. Itu ya. Baik. Untuk alat ukur yang standar, yang dasar, apakah ada pertanyaan? Jadi yang ampermeter tadi paralel juga. Kalau ampermeter seri. Kalau ampermeter seri dibuat. Seri dengan alatnya ya. Kalau voltmeter paralel. Baik, kalau tidak ada, silakan review percobaan mana yang kamu mau ulang. Silakan. Ya, silakan. Itu penelitian.